Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan kratin dari, oleh, dan untuk rakyat, demos, artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, tetapi prakteknya ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga, artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi, mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Awal demokrasi Yunani, pemilihan langsung, direksi demokrasi, 300.000 dalam satu negara dan hanya warga resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya negara yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik. Magna Carta 1215, Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi Eropa Barat. Revolusi agama yang semula baik-baik saja, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Renaissance Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positifnya yaitu kehidupan modern dan iptek berkembang pesat, sedangkan dampak negatifnya yaitu sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi diktator, parlementer, presidensial, referendum, dan campuran. Yang pertama yaitu ada diktator. Diktator yaitu ada diktator burjuis dan proletar. Yang kedua yaitu parlementer. Parlementer yaitu pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai negara. Yang ketiga yaitu presidensial. Presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat yaitu ada referendum. Referendum yaitu pemerintah sebagai badan pekerja dan parlementer. Yang kelima yaitu ada campuran, seperti campuran presidensial dan parlementer. Selanjutnya yaitu bentuk demokrasi. Yang pertama ada pemerintahan monarki. Jadi pemerintahan monarki ini seperti dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam. Nah, pemerintahan monarki ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama monarki absolut, yang kedua monarki konstitusional, yang ketiga monarki parlemen. Pemerintahan monarki ini contohnya yaitu ada di Jepang, Inggris, dan juga India. Yang ketiga yaitu ada pemerintahan republik atau presidensial, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, contohnya di Indonesia dan juga USA. Selanjutnya yaitu ada kekuasaan dalam pemerintah. Menurut John Locke 169 sampai 1704, Clive Liberal Putri, bahwa pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau yudikatif, yang ketiga kekuasaan federatif. Yang kedua, menurut Montesquieu 1689 sampai 1955, yaitu ada trias politika, yang satu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. 1. Poliparti system, 2. biparti system, 3. monoparti system. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem. 1. Pemerintahan diktator, 2. Sistem pemerintahan parlemen, 3. Pemerintahan presidentil, 4. Pemerintahan campuran.
Demokrasi parlemen 1945 sampai 1959. Ciri-ciri didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Ciri-ciri didominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, menampilkan aspek demokrasi kuat. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Orde Baru. Ciri-ciri sistem presidentil, landasan formal PSUD dan ketetapan AMPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Keempat, demokrasi Pancasila 1999 sampai sekarang. Ciri-ciri multipartai politik, trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan antara lembaga negara.